Ngopi jal, ngobrol pinggir jalan. Eko Gagak kritik aktivis Unras bayaran. Simak videonya. Halo, assalamualaikum Mas Eko. Oh, waalaikumsalam. Duh, sehat seger waras ya? Alhamdulillah, musik sehat ya. Waras, enggak waras ini uangnya ini bingung ini. Mungkin sama yang dirasakan saudara-saudara kita yang menengah ke bawah ini bisa berkarat gitu. Iya, ngomong-ngomong Mas Eko, ada kebijakan ya, baik dari pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Biasanya ya di zaman setelah reformasi ini, itu publik masyarakat atau rakyat ini menyampaikan unek-uneknya lebih sering di jalanan. Padahal kan sebenarnya kan di DPR kota maupun provinsi atau di pusat. Tapi bagaimana Mas Eko menyikapi demo-demo terkait dengan kebijakan dari pemerintah baik daerah maupun pusat? Silakan Mas Eko. Ya, Dielaborasi. Oke, terima kasih ya. Terima kasih dan salam seger waras ya. Jadi kita tidak berhenti ya untuk menyuarakan, selain saya juga memiliki masalah satu suara ya. Menyikapi persoalan itu kan, jadi gini, ini bukan setelah reformasi, ini di era reformasi gitu. Jadi semua kebijakan-kebijakan terkait di era reformasi. Kalau dulu orde lama, orde baru, sekarang kan di era reformasi ya. Ya dengan tujuan agar bangsa dan negara ini lebih baik. Tapi faktanya ya seperti ini. Jadi terkait aksi-aksi unjuk rasa ya, atau demonstrasi yang dilakukan di era reformasi ini sama juga seremonial ya, dan orientasinya ke materialistik seperti itu. Jadi bergerak berjuang, keras berjuang untuk kepentingannya pribadi atau untuk kepentingan kelompoknya ya. Yang hingga akhirnya tidak ada kepercayaan ya, kalangan masyarakat, baik itu masyarakat lapisan menengah dan lapisan miskin ya, atau yang tidak mampu seperti itu. Dan kerap kali dilakukan itu terkait temuan-temuan terkait pelanggaran, penyimpangan terhadap pejabat ya, yang menyalahgunakan ya wewenangnya, yang memperkaya diri, pokoknya menyimpang lah dari aturan yang ada. Itu yang dibuat acuan untuk rekan-rekan kawan kita dijadikan bahan, entah itu untuk kondisian katakanlah di lapangan atau untuk kalau ke masyarakat nggak ada itu, nggak ada. Selama ini kan orientasinya duit. Jadi misalkan saya kasih contoh ya, temuan terkait pelanggaran yang terjadi di Kalapas atau Karutan ya. Ada transaksi narkoba hingga temuan yang didapat dari wartawan atau LSM atau ormas, yang itu yang dibuat acuan untuk dijadikan uang atau diperkarakan seperti itu. Karena menyangkut jabatan, pastilah nominalnya juga besar ya, karena menyangkut jabatan. Jadi ini yang terjadi selama ini. Kalau dulu kita tahu di era Orde Baru, dengan adanya
lembaga swadaya masyarakat, wah itu sangat katakanlah sangat dibanggakan karena benar-benar orientasinya untuk masyarakat gitu, sangat luas. Sekarang kan kita tahu sendiri LSM Ormas jumlahnya juga berapa sih, ya tuh, pakai atribut macam-macam, ada RT, visi misi, orientasinya bukan ke undang-undang yang benar gitu, tapi ujung-ujungnya duit. Seperti itu. Oke Mas Eko, jadi menyimak pernyataan Mas Eko tadi, sepertinya bukan saja di kalangan institusi pemerintahan ada oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya, tetapi di dalam unjuk opini atau unjuk rasa katakanlah semacam itu juga terdapat oknum-oknum yang mereka melakukan suatu aktivitas bersama, aktivitas besar, namun untuk kepentingan pribadi. Bahkan apakah itu juga menimpa profesi-profesi tertentu seperti jurnalistik, LSM? Ya, ini sangat detail ya, yang kita tahu ya. Jadi seorang jurnalis atau wartawan itu semestinya kan mengedukasi, memberikan suri teladan, bukan memberikan ketololan, kegombalan, kebobolan dengan pemberitaan. Nah, ini kan pemberitaannya terkait investigasi terus. Jadi kasus-kasus ya saya katakan itu yang bisa dijadikan uang gitu, kasus-kasus terkait karakter seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya, terkait pelanggaran yang dilakukan ya, katakanlah eselon 1, 2 golongan pejabat dari PNS atau DPRD, semuanya pejabat-pejabat pemerintahan ya, seperti itu. Samping itu kan juga pengusaha juga dijadikan target terkait pelanggarannya ya, itu kan nominalnya uangnya kan besar. Jadi saya ambil contoh, misalkan profesi saya sebagai wartawan itu untuk melakukan penelusuran atau Investigasi, ya katakanlah menggali, mencari informasi terkait ada penyimpangan ya dari bahan bakar seperti itu, kayak pertalite, kayak solar seperti itu. Sejauh mana, adakah sampai melakukan penimbunan atau apa? Setelah saya lakukan investigation, ya ujung-ujungnya kan uang seperti itu. Kalau kita nggak dapat uang, kita publikasikan. Ya, itu aja senjatanya. Kalau dapat uang, habis sudah, pemberitaan nggak ada. Bertahun-tahun kita jalani atau dilakukan ya oknum aja, katakanlah wartawan tolol itu, wartawan gobol seperti itu. Ya, saya mengatakan ini karena rekan-rekan atau kawan saya juga banyak yang berproses sebagai wartawan juga. Janganlah kawan wartawan yang baik ikut kena getahnya ya. Kalau peribahasa mengatakan nilai setitik susu sebelanga ya. Jadi masyarakat ini sudah kondisi seperti saat ini kan bingung gitu, apalagi dengan pesatnya teknologi dan segala macam. Jadi berpengaruh kepada profesi apapun. Di era reformasi ini, profesi apa yang tidak ada penyimpangan, tidak ada pelanggaran? Saya ingin tanya, ada semua. Nah, semestinya kalau ingin menanggulangi seperti itu ya kita tingkatkan supremasi hukumnya tanpa tebang pilih. Itu loh, kalau yang melakukan pelanggaran itu orang awam atau masyarakat ya hukumannya
standar aja lah. Tapi kalau yang melakukan itu pejabat yang kita tahu ya edukasinya juga tinggi, juga paham, seperti sekolahnya juga tinggi dan segala macam, semestinya setimpal mereka. Nah ini yang terjadi di Republik ini, enggak pernah selesai seperti itu. Jadi berpengaruh sekali. Jadi banyak hal yang harus disikapi dan harus diketahui khalayak. Jadi kita ketahui ya, yang melakukan aksi unjuk rasa orangnya itu aja. Kadang titipan pesanan dari partai politik, kadang titipan pesanan dari kepentingan, ya ujung-ujungnya dapat berapa orangnya seperti itu. Jadi berbicara apa, makanya saya mengatakan sudah bisa orasi tapi orasinya tolol gitu, beda ya. Orasi itu bukan seperti itu, saya mengatakan ya janganlah salah gunakan demi ketololan kalian. Jadi saya menghimbau, kalau ingin benar-benar memperjuangkan harus bersilaturahmi, berkumpul bersama. Apa yang kita hadapi sekarang ini masalah apa ya, buang egoisme ya. Selama ini sudah berapa profesi yang tersangkut perkara hukum, gitu. Kita ketahui KPK nya yang semestinya menangkap koruptor ya, malah dia sendiri yang jadi koruptor. Jadi parah ini sudah. Nah, reformasi tolol ini, bobol ini. Nah, Mas Eko sendiri tadi sudah mengatakan bahwa setiap profesi itu, katakanlah kalau saya menyebutnya setiap profesi itu bisa dilacurkan dalam tanda petik ya, bisa dilacurkan. Nah, mereka melacur dengan profesi mereka, pejabat pun melacur dengan jabatannya, pengusaha pun melacur dengan usahanya, profesi-profesi lain pun bisa dilacurkan. Nah, untuk mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali hal-hal semacam itu, ini kira-kira solusi apa yang ditawarkan Mas Eko? Oh iya, paham, bagus. Solusinya ya kembali lagi ke regulasi ya, terkait aturan hukum itu ya. Jadi gini, kalau berbicara untuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum kan ya, sudah jelas ya, konstitusinya sudah jelas, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 lagi dan besar 1945 pasal 28 E dan F itu bisa dihasilkan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan segala macamnya. Selama ini kan disalahgunakan, bukan untuk kemaslahatan, untuk kepentingan orang banyak, bukan. Masyarakat selalu di atas namakan saja, masyarakat sendiri juga nggak tahu itu temanya apa yang diusung, apa yang diunjuk rasa itu. Jadi ya seperti itulah, selalu aja dijadikan namanya ajas manfaat ya, seperti itu. Nggak boleh. Jadi aturan kembali, karena aturan untuk kebebasan menyampaikan pendapat itu kan sifatnya ini kan, kalau saya mengatakan masih belum komprehensif, belum menyeluruh ya. Jadi terkait kalau ada penyalahgunaan di situ harus ada tindakan hukum kepada para pelaku. Jadi jangan sampai aturan atau melakukan kegiatan aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu mengatasnamakan masyarakat tapi demi kepentingannya pribadi dan kelompok. Sekarang sudah berapa banyak macam LSM, organisasi, atributnya macam-macam. Apa mereka paham? Nggak paham, mereka malah tambah tolol gitu. Dan kenapa saya katakan ya nanti bisa bertengkar sendiri. Makanya saya selalu berulang kali mengatakan podo melarate kira-kira buadokan, podo melarate cakar-cakaran kulit, podo melarate cakar-cakaran kulit. Di Surabaya ini aja untuk aset tanah, air atau apa
sudah berapa persen dikuasai orang asing, saya katakan. Ya, nah ini kalau menyikapi persoalan itu kembali lagi ke jati diri kita. Gitu, kita ini penerus ya, penerus bangsa. Ya, orang tua kita sudah mengalami di era kolonial, imperialis ya sampai 100 tahun ya, Belanda hingga Jepang. Ya terus masa kita itu SDM kita itu masih tolol, masih teko, masih gobal-gobol seperti ini. Ya. Jadi kembali lagi ke jati diri. Jadi regulasi itu penting. Kalau menyikapi di dalam konstitusi untuk Undang-Undang 145 udah jelas di situ perspektifnya ada dua terkait hak warga negara juga hak asasi manusia itu loh. Tapi jangan lupa di situ ada kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi sebagai pencerahan ya, selama ini kita tolol ini kita ini. Saya sendiri juga tolol ya. Jadi seperti itu. Kenapa tolol? Karena nggak ada yang dukung saya gitu loh. Untuk melakukan wawancara dengan Mr. Cisplon ini aja nggak ada yang bayar, nggak ada. Kalau saya nggak mau bayaran, bayarkan sebenarnya yang melakukan ini kan orang-orang yang punya gaji, punya tunjangan dari rakyat, gitu loh. Saya kurang apa jadi rakyat miskin gitu loh. Jadi ayolah, berwaras, sadarlah kembali jati diri kita bahwa kita ini hidup ini perlu apa sih, gitu loh. Dengan sumber daya alam yang melimpah tapi kita tak menikmati sistem pemilu, sistem politik apapun yang beradol berantakan. Nah, terus kita berjuang sendiri, kelompok-kelompok sendiri. Nah, ini kan lama-lama jadi barbar ya. Jadi ini yang terjadi. Sekarang gini aja ya, untuk institusi pemerintahan aja ya, sudah. Dulu kita masih mengalami ya, seorang pimpinan katakanlah ketua RT itu nggak ada gaji, nggak ada bayaran, tapi layak dia jadi RT. Karena rebutan itu untuk jadi RT aja rebutan, dan sok hebat, sok tahu, sok paham. Yaitu dia kepanjangan dari pemerintahan kan, untuk kepentingan yang terkecil katakanlah. Ya itu pun juga melakukan penelusuran terkait warganya atau bagaimana. Jadi ya bahaya juga kalau kita ini nggak paham untuk skala luasnya ya, saya katakan skala luasnya. Yang kita pahami ini hanya besok makan apa nanti kayak itu kan menjadi hedonisme ya, seperti itu. Jadi individualisme sangat eskalasinya juga sangat lebih dominan. Paham nggak bahasa saya? Artinya gini, kita memperjuangkan diri kita sendiri ya. Wah sangat menggebu-gebu hingga tidak ingat memperkaya diri lah, mengumpulkan harta. Setelah kita punya harta segala macam, kita nggak mau berbagi, jangankan ke orang lain, ke saudara. Yang ini persoalannya ini sangat rumit ya, sangat rumit. Jadi gini, saudara kandungannya bisa tercerai berai atau terjadi masalah atau terjadi banyak hal itu gara-gara apa sih? Materi lagi, gara-gara uang. Seperti itu. Kadang kita tahu ya di Medan begini, kalau kita benar-benar paham, nggak tolol, nggak teko, nggak gombal seperti itu, kita nganggur aja sudah per bulan kita dapat menikmati kok. Oke, ya oke Mas Eko. Kita kembali ke pertanyaan, menyambung pertanyaan saya sebelumnya. Setiap ya saya mohon maaf kalau masih menggunakan dalam tanda petik pelacur profesi, baik pemerintahan pelacur itu ya. Sudah pengkhianat kepada profesi Ya. Manfaatkan profesinya, menyalahgunakan profesinya nah, gitu loh, kan bahaya juga. Dan itu berdampak kepada satu profesi yang lainnya gitu Ya, jadi kena getahnya gitu. Oke ya, dari situ setiap profesi apapun
baik pejabat, pengusaha maupun komunitas rakyat ya, komunitas publik yang membuat satu wadah, baik wadah profesi maupun wadah-wadah sosial lainnya. Ya, buat Kan semua, hanya ya. ada hanya dua mereka ketika melakukan pelacuran terhadap profesinya itu. Satu karena bisa jadi keserakahan, Ya. dua karena memang kekurangan atau kemiskinan Ya, atau betul, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, Betul, betul. Lah kan saya katakan ini Iya. ya. Ya mereka nggak paham. Nggak paham. Kalau mereka paham, ayo kumpul. Tak berikan rumusan, arah. Saya bukan teroris, Bu. Ya. Sudah berkali-kali saya dukung terkait aspirasi mana. Saya tidak hanya di medsos. Ya. Dengan usia saya yang tidak muda lagi, saya masih berikan kontribusi, tidak menuntut dan tidak mendapat bayaran. Itu kurang apa? Karena moral yang saya junjung, gitu loh. Dan moral itu landasan kita berbangsa dan bernegara. Moral apa? Moralnya Pancasila. Paham nggak? Paham nggak? Rekan-rekan kawan-kawan organisasi atau saudara-saudara saya yang berorganisasi, paham nggak? Kalau paham, ya nggak jadi seperti ini. Sekarang satu RT aja sudah berapa organisasi ya kan? Ya itu banyak bendera, hingga lupa bendera negara kita. Ngeri kan? Sudah banyak yang dobol untuk demo. Wah, orasinya juga tolol itu. Demo seperti ini, wah, mendatangi institusi A, B, C dan segala macamnya, mengikut sertakan orang ke dalam WhatsApp grupnya, wah, terkait ini dan itu ketidakadilan, padahal ujung-ujungnya untuk perutnya, itu loh, untuk alat kelamin, ngeri. Lainnya terjadi, dimanfaatkan orang-orang yang kebetulan orang awam ya, atau dimanfaatkan, atau orang yang masih berproses ya selalu dimanfaatkan. oke Mas Eko, silakan ditutup obrolan kita malam hari ini. Tetap ngobrol di pinggir jalan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan Mas Eko sekaligus sebagai kesimpulan dari pembicaraan kita malam ini. Ya ini karena kita sering ngomong soal unjuk rasa ya yang terjadi sudah 20 tahun lebih. Jadi ini bukan pasca ya pasca, tapi di era demokrasi yang di luar apa ya harapan kita bersama itu, karena sudah beralih sekali. Jadi gini loh, sekarang kan muncul itu organisasi baru, apalagi atas nama kesukuan. Lah ini kan parah ini suku-suku, padahal kita itu sudah dicengkeram dengan Garuda Pancasila dari Bhinneka Tunggal Ika. Kok malah mau memisahkan dan segala macam sendiri suku-sukunya. Ya saya dengar untuk pulau-pulau yang lain juga ingin lepas dari NKRI. Coba bilang NKRI bukan harga mati, saya mengatakan itu. NKRI adalah, kita masih ingat ya, di era Orde Baru tidak ada itu NKRI harga mati ya. Ya ini kan nggak tahu nih yang mengawali siapa itu loh, hingga menjadi tradisi atau menjadi viral seperti itu. Jadi NKRI itu kan harus ada persatuan utuh gitu, bulat, kokoh, tak tertandingi ya, kayak produk semen seperti itu ya. Ya ini kan enggak ya, NKRI nggak mati ya. Kalau harga diskon bagaimana, harga obral bagaimana, itu loh. Jadi udahlah, ini satu RT aja udah berapa banyak organisasi, belum lagi RW yang profesi macam-macam. Lah sekarang profesinya nggak jelas sih. Bahasa saya tidak hanya terkontaminasi, tapi sudah, waduh, sudah parah ini. Mungkin harus dilakukan imunisasi pada mereka itu, gitu.
Ya imunisasi apa ya, pencerahan seperti sekarang ini udah banyak organisasi. Ya nanti perang sendiri, tengkar sendiri, ujung-ujungnya duit. Jadi gini, terkait temuan perilaku jabatan atau apa, saya kasih contoh di rutan, di lapas sih. Kalau narkoba kan sejak dulu ada, itu kenapa gak jadikan gitu? Jadi kadang modus itu buat yang lainnya, buat masyarakat beritahu ya. Jadi gini loh, ada unjuk rasa, sakit hati juga ada. Itu kan terkait gimana dikondisikan, Pak. Ini terkait saya menemukan sampean ini melakukan kejahatan atau apa. Nah, orangnya kan nggak mau mengeluarkan uang, pelit atau apa, akhirnya dilaporkan. Terus orangnya masih bersikukuh, terserah kamu, menantang seperti itu, enggak di demo kalau macam demo tolol, demo sakit hati, itu loh. Hentikan cara-cara seperti itu, cara tolol, cara dobol. Kamu organisasi masih baru, ya. Kamu nggak paham, esok tahu, gitu loh. Bukan saya sendiri juga proses gitu, proses menyegarkan sama kalian semua itu. Gitu loh. Ini aja sudah berapa kali saya wawancara dengan Cespleng, ambulan lewat ini. Apa kamu tak naikkan ambulan itu? Nah, biar dimasukkan di RD gitu, instalasi rawat darurat, dirawat sampai ini. Maaf ya, sekali lagi maaf, karena ini pasti jadi konsumsi atau jadi tayangan untuk publik ya. Kalau ada kesalahan dari saya, tapi setidaknya orang yang mengenal saya tahu, orang yang pernah saya bantu paham saya, tahu karakter saya. Oke, Mas Eko. Diri sendiri enggak. Oke, Mas Eko, terima kasih atas otokritik ya. Ini sebenarnya mengkritik pada diri kita sendiri agar kita berkegiatan sosial itu tanpa tujuan pribadi, egoisme kita masing-masing. Oh iya, selama ini gitu ya, jadi korban masyarakat, masih untung nggak dipukuli masyarakat. Kalau saya ngomong udah, tapi kenapa kok difasilitasi sama kepolisian? Ya karena regulasinya masih kurang, bahasanya masih kurang apa ya, kurang menyeluruh, komprehensif ya. Ya kita tahu ya, regulasi itu atau peraturan atau itu kan terkait kebebasan atau kemerdekaan menyampaikan pendapat itu kan tahun 98 ya. Gitu ya. Belum ada revisi atau tambahan atau apapun ya. Ya itu kan dulu sifatnya juga harus diadakan di era saat itu juga ya. Ya ini yang terjadi, ini dimanfaatkan, disalahgunakan seperti itu. Sama dengan pers juga seperti itu. Jadi bertahu ya. Terus